Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan ayat-ayat tentang jurnalistik. Di dalamnya terdapat 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media jurnalistik dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, perintah bagi jurnalis. Semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang bunyinya, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tugas jurnalis yang kedua yaitu menyiarkan berita. Quran Surat An-Nisa 83. Yang bunyinya, wa iza ja'ahum amram manal amni awil khawfi aza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul lazina yastambitunahu minhum. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Tugas jurnalis yang ketiga yaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Wal takun mannakum ummatai yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yunhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tugas jurnalis yang keempat yaitu wajib memeriksa kebenaran berita. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabba'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahallati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Tugas seorang jurnalis yang kelima yaitu menyusun berita yang mudah dibaca. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang bunyinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'anis sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang keenam, tugas seorang jurnalis yang menjadi adil atau
adil dalam pemberitaan. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 yang bunyinya, wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu zalikum wassaqum bihi la'allakum tazakkarun, yang artinya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu kuat. Yang terakhir, yang ketujuh, tugas orang jurnalis menjadi selektif dalam menerima informasi. Dalam Quran surat Al-Zumar ayat 18 yang berbunyi, allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Adapun di sini larangan bagi jurnalis. 1. Jurnalis dilarang menerima berita bohong. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 12 yang bunyinya, laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairu wa qalu haza ifkam mubina, yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Yang kedua, larangan bagi jurnalis. Dilarang menyebarkan berita bohong. Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, fajtunibu rajsa minal aushani wajtanibu qawlal jur, yang artinya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang ketiga, larangan bagi jurnalis yaitu menyebarkan berita perbuatan keji. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 19 yang berbunyi, innallazina yuhibbuna an tasyi'ul fahisatu fil lazina amanu lahum azabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. 4. Jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki atau menghina. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakunu khairu manhum wala nisa man nasa'in asa ayyakuna khairam minhuna wala ta'mizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuqu ba'da iman wa man lam yattub fa'ulaika humuz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain.
Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan ada pula media jurnalistik di sini. Yang pertama yaitu kalam atau pena di dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4 yang bunyinya Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kedua ada midad atau tinta di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi Qul law kanal bahru midadul kalimati rabbalana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madad, yang artinya katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga ada kirtas atau kertas di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7. Yang berbunyi Walau nazzalna 'alaika kitabun fi qirtasi falamasuhu bi'aidihim laqalal ladzina kafaru in haza illa si'ram mubin, yang artinya dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat ada suhuf atau lembaran kertas di dalam Quran Surat An-Najm ayat 36 dan 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am lam yunabba bima fi suhufim Musa wa Ibrahim allazi wafa, yang artinya ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yang kelima yaitu ada roq, lembaran tulisan di dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 19 dan 20 yang artinya yang berbunyi wa ma'an orakam ma'alyun kitabam marakum, yang artinya tahukah kamu liyin itu yaitu kitab yang bertulis. Yang keenam ada lauh atau batu tulis di dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 yang berbunyi Bal huwa Qur'anam mujid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Itu merupakan ayat-ayat tentang jurnalistik yang telah saya bacakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.